Ada satu orang pernah bertanya ke Ustaz, Ustaz, kami dah solat, dah puasa, dah begini. Nanti sampai di alam kubur dia azab juga. Iya, kata Ustaz tu. Kalau gitu berhentilah saya solat lagi, Ustaz, kata dia. Jadi SOP-nya, setiap orang yang meninggal, maka diberlakukanlah pertanyaan-pertanyaan di sana. Apakah orang itu memiliki kubur ataupun tidak? Di sini muncul pertanyaan. Kalau orang kafir ditanya enggak, Ustaz? Di sini kadang muncul pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya. Oh ya Ustaz, kalau dua bininya macam mana Ustaz? Jumpa enggak di sana? Ya, saya bilang. Apa enggak cemburu dia Ustaz? Kan itu pertanyaan biasanya, Bu. Di alam kubur sana, bukan di dalam kubur, fi raudatin hadara, di taman yang hijau. Jadi taman hijau. Kalau Bapak Ibu tengok kuburan, tidak akan ada taman hijau situ. Di atas saja yang hijau. Bawahnya gelap gulita. Jadi di barzah itu bagi orang beriman dibukakan pintu surga sehingga dia tampaklah kenikmatan surga itu. Itulah dia pandang terus menerus lailan wa naharan. Uduwaw Asia pagi dan petang sampai datang hari kiamat. Ada COD di sana. COD kita kan COD itu apa artinya? Cash on delivery. COD itu kan itu. Sekarang kita pesan. Makanya bahasanya kan memesan rumah di surga. Sekarang kita pesan. Kapan kita dapatkan? Setelah kita tinggalkan dunia ini. Di rumah takkan pernah kita dapatkan. Di dunia takkan pernah kita dapatkan. Maka ada amal yang langsung kita bawa cash. Solat. Langsung kita bawa tu Pak. Puasa, haji, umroh, baca Quran. Itu amal-amal yang langsung kita bawa pulang. Ada amalan-amalan yang datang menyusul. Itu disebut amal jariah. Akan kita kaji pagi ini sampai ke depannya menceritakan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Karena mati itu hanya berlaku bagi fisik. Sementara roh yang ada di dalam fisik hari ini, saat ini, roh itu tidak pernah mati sampai ke surga nantinya. Jadi yang kita kaji bukan matinya, karena terkadang orang berpikir, kenapa mati yang dikaji? Kita kan sudah mati di alam kubur sana. Yang mati itu di dalam kubur, bukan di alam kubur. Karena dalam kubur dengan alam kubur dua hal yang berbeda. Jadi yang kita kaji bukan yang di dalam kubur. Kalau dalam kubur, tanya Pak Ketua. Mana Pak Ketua kita? Adalah yang mengkaji itu. Banyak yang berkunjung, orang antar bunga ke sana. Itu dalam kubur. Dalam kubur itu seminggu selesailah kita nih Bapak Ibu. Dimakan cacing-cacing tanah. Yang paling banyak dagingnya itulah yang disukai. Itu dalam kubur. Dalam kubur ini enggak jadi permasalahan. Karena kubur itu berbeda-beda. Ada yang kuburnya di lautan, ada yang kuburnya di sungai, ada yang kuburnya di perut buaya. Ada yang meninggal itu, kalau di daerah Tibet, begitu mereka meninggal, dibawa oleh jenazah ke lapang terbuka, kemudian jenazahnya dimakan burung bangkai. Sampai habis. Di daerah Papua, di suku, kalau nggak salah namanya suku Elephant, itu mereka kalau meninggal, mereka keringkanlah jenazah itu. Letak di lereng-lereng gunung, sampai mengering. Mereka keluarkan isi perut dan tinggal kerangka-kerangka. Beginilah cara manusia memperlakukan jenazah. Sementara Islam memperlakukannya yang paling baik, yaitu dimandikan, disolatkan, dikuburkan, dikafani, dan seterusnya. Nah, yang kita kaji adalah kehidupan di alam kubur. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkara zahir yang kita lihat dengan kasat mata. Pagi ini tema kita kenikmatan di alam kubur. Kenikmatan di alam kubur. Sebelumnya yang kita jelaskan tentang pertanyaan di alam kubur. Makna kubur, alam barzah dan pekuburan. Sekali lagi, kalau terkait pekuburan, tanya Pak Ketua SKM, itu pekuburan tuh. Tapi kalau tentang alam kubur, baru alamatnya ke saya. Setelah kita sampai di alam kubur itu di mana? Wallahu alam.
Tak bisa saya buktikan secara ilmiah. Tak bisa pula saya coba-coba. Karena sekali aja kita ke sana tak pernah kembali lagi ke dunia ini. Jadi setelah kita masuk ke alam kubur, maka diberlakukanlah as-su'al, pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan oleh malaikat penanya. Namanya Munkar dan Nakir. SOP-nya begitu Bapak Ibu. Jadi SOP-nya setiap orang yang meninggal, maka diberlakukanlah pertanyaan-pertanyaan di sana. Apakah orang itu memiliki kubur ataupun tidak? Di sini muncul pertanyaan. Kalau orang kafir ditanya enggak Ustaz? Ada yang menjawab tidak. Ada pula yang menjawab ditanya sebagai formalitas. Karena ada hadisnya. Yang kenapa tidak ditanya? Alasan para ulama, ini terbagi beda dua pendapat ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan tidak ditanya. Ada yang mengatakan ditanya. Biasa ulama itu berbeda pendapat. Nah, kenapa tak ditanya? Karena kalau orang bawa motor ke kota, ditanya SIM itu kan orang yang punya motor. Kalau orang jalan kaki nggak perlu tanya lagi. Artinya tak beriman untuk apa ditanya? Sudah jelas tempat kembalinya ma'wahum jahannam, tempat kembalinya neraka jahanam. Jadi ini sebagian ulama mengatakan tidak ditanya lagi. Karena mereka tidak ada yang ditanya. Karena yang ditanya itu perkara iman untuk menentukan kedudukan seseorang di barzah. Apakah orang itu di illiyin ataupun tempatnya di sijin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat kita jelaskan nikmat kubur. Nah, nikmat kubur ini kalau bahasa sederhananya fasilitas yang Allah berikan kepada seseorang di alam kubur sana setelah meninggal. Nikmat itu kan bahasa lainnya kan fasilitas. Bapak Ibu yang PNS ada fasilitas, motor kah, mobil kah, rumah kah, itu kan kenikmatan. Karena nikmat itu bahasanya umum, nikmat. Dan hadis menyebutkan nikmat, naimul qabri, nikmat kubur, wa azabul qabri, dan azab kubur. Siapa yang mendapatkan nikmat kubur ini? Orang-orang yang lulus verifikasi, lulus tanya jawab tadi. Kalau enggak lulus itu, maka tak mungkin dapat. Orang yang lulus dari pertanyaan-pertanyaan, atau bahasa lainnya yang lulus verifikasi. Cukup datanya Bapak Ibu. Datanya Muslim, ya Muslim. Salat 5 waktu, salat 5 waktu. Beriman, pasti beriman. Berzakat, dia berzakat. Kemudian dia haji, umroh, itu kan semua ditanya seperti yang kita jelaskan. Man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka, aina kiblatuka, wa man ikhwatuka, wa ma qiraatuka, wa ma manhajuka, wa ma amaluka, wa ma kunta fil Islam. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur sana. Lalu setelah itu, apa yang kita dapatkan? Saya akan bacakan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya memang agak panjang, saya baca dari awal saja untuk mendapatkan keberkahan hadis. An Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair, sami'ahu yaqul, dia mendengar yaqul lalu berkata, sami'tu Auf bin Malik, aku mendengar Auf bin Malik yaqulan, berkata sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, fahafiztu, kata Auf bin Malik ini, saya hafal doa yang dibaca oleh Nabi ketika mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, di sini saya ambil dulu kesimpulan Bapak Ibu. Berarti boleh enggak mendoakan orang sudah meninggal? Boleh. Sampai enggak? Itu enggak urusan yang bodoh, Pak. Karena kalau mau sampai, cek ke sana. Enggak ada konfirmasinya ke kita yang sampai ini. Nabi hanya memerintahkan doakan. Hafiztu min du'aihi, saya hafal dari doanya. Nyai siapa? Dari doa Nabi. Wa huwa yaqul, dan Nabi berkata. Berarti Nabi mendoakan orang sudah meninggal. Dan kita pun ikut mendoakan orang sudah meninggal. Lalu pertanyaannya adalah, sampai enggak doa kita tuh Ustaz? Kalau sampai tak bisa juga dijawab Pak. Karena enggak ada konfirmasinya ke Bapak. Enggak ada SMS-nya masuk. Raso itu ada punya, ada tidak. Artinya itu perkara gaib.
Kalau mau dipastikan perkara gaib itu harus dengan dalil. Tapi yakin. Kenapa yakin? Karena sesuatu yang diperintahkan Nabi dan kita penuhi syaratnya, maka Allah yang menyampaikan doa kita itu. Yakin itu kan nggak bisa diuji-uji dengan material. Contoh, di masjid ini ada nggak malaikat sekarang? Ada. Ada buktinya? Nggak ada. Tapi kenapa Bapak Ibu katakan ada? Karena yakin. Yakin itu tumbuh dari mana? Dari dalil. Setan ada nggak di masjid ini? Ada. Biasanya kalau setan itu kerjanya apa? Dibuatnya orang tuh mengantuk. Coba tengok ada mengantuk enggak? Itu udah nggak hembus tuh sama dia. Dihembusnya ubun-ubunnya tuh tidurlah kata. Ada yang mengantuk? Nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada, 1, 2 ada. Nggak bisa dibuktikan, tapi ada. Itu berdasarkan keyakinan tadi. Ini yang saya maksud. Jadi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena nggak semua harus diilmiahkan juga. Oke, baik. Agak lebar sedikit. Suara itu bisa dilihat? Nggak, bisa didengar. Kalau nggak peka. Kalau peka nggak bisa dengar. Aroma, wangi, bau itu ada? Ada. Karena hidungnya bagus. Kalau hidungnya mampet? Nggak ada. Dingin itu ada? Ada. Bisa dilihat? Nggak bisa dilihat. Bisa dicium? Nggak bisa. Tapi bisa dirasakan oleh kulit. Ini namanya panca indera. Nah, perkara gaib bisa dirasakan oleh iman, oleh hati. Inilah rasa dengan asojo peso tadi. Nah, hati yang kecil itu sanobar itu, hati yang kecil, hati yang ikhlas, hati yang murni itu tak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Makanya intuisi orang-orang tarekat itu kuat Bapak Ibu. Bukan berarti tidak ada. Intuisi mereka itu kuat. Karena sudah dilatih. Makanya kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman. Firasat itu dari mana datangnya? Hati. Maka ketika dia berfirasat, wah ini nampaknya nih akan terjadi begini-begini. Itu bukan dalil Al-Quran ataupun hadis. Tapi orang beriman itu berkat intuisinya, atau mungkin dalam bahasa lainnya adalah pekerjaan hatinya itu dia merasakan demikian sehingga dia berfirasat. Nah, berfirasat ini bukanlah sembarang orang. Nah, itu yang saya maksud tadi. Ada perkara-perkara yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa dirasakan oleh kulit, dan bisa dirasakan oleh hati. Hati ini ada yang merasakan dengan hati yang murni, hati yang ikhlas, intuisi, ada yang merasakan dengan Al-Quran dan hadis. Inilah dalil-dalil di dalam kehidupan kita. Dalil itu nggak mesti apa yang tampak saja. Oke, baik. Kata Afin Malik, doa itu berupa Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Ini Nabi yang mendoakannya. Berarti kalau Nabi buat, kita buat. Intinya begitu, Pak. Nabi buat, kita buat. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi wa'afu anhu, maafkanlah dia. Maaf itu artinya membersihkan. Karena maaf itu artinya afa ya'fu itu membersihkan tanpa bekas. Itu namanya maaf itu. Kita minta kepada Allah agar Allah bersihkan orang yang sudah meninggal ini. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat turunnya. Wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburnya. Kubur luas atau tidak? Sampai begitu, sampai hari kiamat kubur itu akan seperti itu. Akan tetap 2 kali 3. Mungkin semakin ke sana, semakin ke depan semakin menyempit. Karena tanahnya sudah menyempit. Mungkin yang dulu digali itu sudah runtuh tanahnya. Ada lagi yang sudah digali kuburnya, macam-macam. Nah, yang dimaksud oleh Nabi ini di alam kubur sana yang luas. Ini nanti dijelaskan dengan hadis yang lain. Kemudian waqsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa nakimil khataya kama naqaita sabal abyadu minad danas. Bersihkanlah dia sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari noda-noda. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wa abdilhu, gantilah untuknya. Nya ini siapa? Orang sudah meninggal tadi. Gantilah untuknya daron. Dar artinya rumah. Secara bahasa artinya rumah. Tempat bernaung. Bahasa Arabnya rumah itu bisa baitun, rumah. Manzilun, rumah. Manzil tempat turun. Darun, rumah. Darun nahdo, rumah kebangkitan.
Nah, dar itu disebut dengan rumah. Hadis ini menyebutkan daron, gantilah rumahnya khairan, lebih baik min darihi, daripada rumahnya. Kan ada dua rumah di situ. Gantilah rumahnya lebih baik pada rumahnya. Di rumah kita tinggalkan, di dunia kita tinggalkan rumah. Maka Allah persiapkan pula bagi orang itu rumah di barzah. Ya Allah, bahasa lainnya, ya Allah, gantilah rumahnya yang di jalan Uban Sari atas itu dengan rumah yang lebih baik di barzah sana. Karena rumah kan nggak pernah kita bawa, Pak. Besar Bapak Ibu buat rumah kan tinggal. Nah, di sana Allah kan siapkan bagi kita rumah. Nah, rumah ini jangan dibayangkan nanti tipenya tipe berapa, Ustaz. Kemudian materialnya apa? Kadang orang kan detail nanya, Pak. Catnya nanti jotun atau apa, Ustaz? Pakunya, kusennya, ini terlalu detail pula. Jadi dimaksud oleh Nabi itu kenikmatan itu berupa rumah tadi. Kan judul kita kenikmatan di alam kubur. Mana yang dua keadaan ini? Satu punya rumah, satu tidak punya rumah. Mana yang hidupnya nikmat? Yang punya rumah atau tidak? Yang punya rumah, makanya sebut kenikmatan. Rumahnya bagus, kemudian sejuk. Satu lagi rumahnya panas, sempit. Kan beda kehidupan orangnya. Maka di alam barzah sana Nabi sebutkan gantilah rumahnya yang di dunia ini dengan rumah yang lebih baik, yang tempat yang akan dia tuju. Dari mana asalnya rumah yang disebutkan Nabi? Dari amal. Nah, itulah Bapak Ibu, ada yang berwakaf untuk rumah Allah, ada yang ikut berwakaf sini, ada yang membantu sedekah ini, ada yang ini, ada yang ini. Semua yang kita berikan hari ini, itulah yang kita bawa pulang. Karena kata Rasulullah, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan semuanya busuk. Semua busuk, Pak. Apa yang kamu pakai, wa ma'albasta fa'ablaita, apa yang kamu pakai semuanya lapuk. Apapun yang kita pakai di dunia semuanya lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, apa yang kamu sedekahkan maka itulah yang kamu bawa. Artinya bisa enggak harta itu dibawa pulang? Bisa. Dengan cara apa? Menitipkan. Tertitipkanlah di tempat penitipan. Masjid, panti asuhan, mungkin orang hafal Quran, di mana saja. Terserah kita Bapak Ibu. Nah, makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang menitipkan harta itu di jalan Allah seperti menitipkan harta di bank. Dia titipkan hartanya di bank, yang satu saat dia bisa ambil harta itu kapanpun, karena itu sesungguhnya punya dia. Kita titipkan harta kita di rumah Allah, di jalan Allah, kemudian nanti harta itu akan dikembalikan kepada kita. Inilah yang disebutkan kenikmatan yang akan kita peroleh nantinya. Karena di dunia semua amal-amal kita tidak pernah kita tengok wujudnya. Amal solat, amal puasa, amal ini enggak pernah kita tengok. Tapi sampai di sana, amal itu dijelmakan Allah menjadi sosok yang akan menemani seseorang di barzah. Karena semuanya akan tinggal. Yatsma'ul mayyita, salah satunya mengikuti mayit itu tiga. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Pulanglah dua, faraji asnani, hartanya pulang. Kemudian keluarganya pulang, wa yabqa ma'ahu amalu, amalnya tinggal bersama dia. Ilmu pengetahuan ikut enggak? Tinggal. Karena amal saja. Kalau ilmu itu menghasilkan amal, dia dibawa. Maka ada amal yang langsung kita bawa cash. Salat langsung kita bawa tu Pak. Puasa, haji, umroh, baca Quran, itu amal-amal yang langsung kita bawa pulang. Ada amalan-amalan yang datang menyusul. Itu disebut amal jariah. Sudah meninggal seseorang, tetap datang amal itu kepada dia. Nah, inilah orang yang memiliki murid, memiliki sedekah dan dimanfaatkan, dan anak yang mendoakannya dan kawan-kawan yang mendoakan dia. Ini yang disebutkan mendapatkan balasan berupa tempat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantilah keluarganya yang ditinggalkan di dunia dengan keluarga yang lebih baik di barzah. Berarti Ustaz, kalau di sana kita punya keluarga lagi.
kita bertemu lagi dengan keluarga-keluarga kita. Ini pertanyaan yang kemarin ada Bapak setelah pengajian bulan yang lalu. Ustaz, kalau kita di sana itu apa yang kita lakukan Ustaz? Aktivitas kita apa di sana kata dia. Lupa saya mana bapaknya. Aktivitas kita apa kata dia. Sama nggak kayak di dunia? Di dunia kayak apa? Ya kalau pagi Kamis itu biasanya makan sarapan lontong, di sana ada nggak sarapan lontong tuh katanya? Lomak lontong Pak. Di mana lontong itu buat? Di Minto atau di mana? Nah, kalau seperti itu tentu tidak ada. Karena di sana namanya Darul Jaza. Rumah tempat dibalas. Di dunia ini namanya Darul Amal. Di dunia tempat kita beramal saja. Balasan itu di mana? Allah balas nanti. Maka itu janji disebut janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Oke, baik. Di sana kita akan dipertemukan dengan keluarga kita. Maka kata Rasulullah dalam satu riwayat masih dalam buku ini, fa innahum yatazawaruna fi kuburihim. Sesungguhnya mereka saling berkunjung di alam kubur mereka. Jadi kita ini saling berkunjung di sana. Berdasarkan hadis Nabi begitu. Inna arwahal mu'minin. Sesungguhnya roh orang-orang beriman la taltaqiyan, saling bertemu. Saling bertemu kalau jalannya sama. Ini syaratnya Bapak Ibu. Pagi ini rumah kita masing-masing. Kita menempuh jalan ini. Datang kita ke masjid. Satu jalan. Tujuannya sama. Jumpa kita di masjid. Jumpa ke masjid. Jumpa di masjid. Kenapa? Karena tujuan kita sama. Tapi kalau yang satu ke pasar, yang satu ke masjid, jumpa nggak di masjid? Nggak jumpa. Jadi intinya jalannya sama. Kalau orang tuanya dulu termasuk orang yang baik, yang beramal soleh, diikuti oleh anak cucunya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Walladzina amanu, orang beriman. Wattaba'athum, diikuti keimanan mereka oleh dzurriyyatuhum, anak cucu mereka. Alhaqana bihim, kami jumpakan mereka. Ini Al-Qur'annya begitu. Di sini kadang muncul pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya, "Oh ya Ustaz, kalau dua bininya macam mana Ustaz? Jumpa enggak di sana?" Ya, saya bilang, "Apa enggak cemburu dia Ustaz?" Kan itu pertanyaan biasanya, Bu. Di sana itu tidak ada lagi sikap cemburu, sikap ini dia itu. Jangan dibawakan perasaan kayak di dunia nih. Di dunia itu yang ada begitu. Karena di dunia itu ada hawa nafsu. Kalau di sana ada enggak hawa nafsu? Enggak ada lagi Bapak Ibu. Makanya di penghuni surga itu mereka kini menikmati kehidupan surga selama-lamanya. Maka sebelum mereka masuk ke surga, semua sifat iri dengki itu sudah dicabut. Tengok Quran surah Al-Hijr. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut rasa iri dengki itu. Jadi sebelum kita masuk ke surga, tidak ada lagi masalah iri dengki gini begini begitu, enggak ada. Jadi tidak ada lagi main perasaan di sana. Ya Bu ya. Kalau ada yang bertanya nanti begitu, karena ada orang ada 3 bininya Ustaz, ada 4 bininya Ustaz. Macam mana nanti di sana Ustaz? Ya macam itulah saya bilang. Apa enggak berkelahi mereka itu kalau di Rumbai tinggalnya ya. Berkelahi dia. Tapi kalau di sana orang sudah dipenuhi kenikmatan, tak ada lagi mikir yang begitu. Karena kenikmatan tertinggi di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gantilah keluarganya yang di dunia yang dia tinggalkan dengan keluarga yang lebih baik. Maka di sana dikumpulkanlah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah sebaik-baik teman di sana. Nah, berarti kita berpindah hidup saja. Cuma tentu tidak seperti sekarang nih Bapak Ibu. Seperti sekarang nih ada yang pakai baju putih, ada yang begitu. Itu enggak dijelaskan oleh Nabi detail begitu. Ada pula yang berjenggot, ada yang tidak. Begitu juga enggak di sana Ustaz. Itu enggak ada dijelaskan oleh Nabi. Jadi yang dijelaskan Nabi itu secara umum saja. Kalau mau coba, cobalah. Memastikan seperti apa di sana, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mencobanya. Saya selalu mengilustrasikan begini, Pak. Langsung begini. Sesuatu itu enggak mesti kita coba baru kita percaya. Iya enggak? Contohnya apa?
orang yang kena asam urat. Kata dokter apa? Jangan makan emping. Karena dokter tahu ilmunya, dia tahu seluk-beluknya. Karena emping itu dapat begini, begini, begini. Orang yang percaya, oh ya ini dokternya kan punya pengetahuan, punya pengalaman, dia tahu. Ditinggalkanlah, selamatlah lututnya itu. Selamatlah pinggangnya, asam uratnya. Yang satu nggak percaya Pak. Dicobanya dulu. Begitu dimakannya, meraung-raung lah dia. Akhirnya, ya Allah, betul rupanya kata dokter tuh kata dia. Nah, ini orang percaya setelah mencoba. Artinya apa? Kalau mau percaya setelah dicoba, pergi mati dulu. Ada. Kalau tak ada nanti balik lagi ke dunia. Akan nggak begitu. Makanya Nabi itu menurunkan, Allah itu menurunkan Al-Quran dan Nabi menyampaikan hadis sebagai pegangan hidup. Jelas ya Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa zaujan khairan min zaujihi. Kemudian dia beri pula kawan, pasangan yang selalu menemani dia pula. Ini yang ketiga. Berarti di sana kehidupan kita tidak pernah sepi. Makanya orang beriman itu Bapak Ibu enggak kerasa oleh mereka rupanya sudah kiamat. Karena hidupnya nikmat. Makanya orang beriman itu setiap hari mendapatkan kenikmatan, rupanya sudah datang hari berbangkit. Tapi orang yang mendapatkan kesulitan, mereka minta segera untuk dikembalikan ke dunia. Inilah banyak ayat dalam Quran, termasuk nanti penyesalan penghuni kubur. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kami sudah tengok azab, sudah kami dengarkan sakitnya siksaan, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalau engkau tunda kematianku ya Allah, aku akan sedekahkan sebagian harta aku ini. Wa aku minas salihin, aku termasuk orang yang beramal saleh. Inilah permintaan orang yang tidak mengimani ketika di dunia, menyesal ketika sampai di alam barzah tadi. Nah, ini yang ketiga. Kemudian wa adkhilhul jannata, masukkan ke surga. Lalu apa kata riwayat ini Bapak Ibu? Qala hatta tamannaitu, sehingga aku berharap. Kata Auf bin Malik tadi, kalau begitu yang kau sampaikan ya Rasulullah, begitu indahnya keadaan kami di sana nanti, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mait. Aku berharap sayalah jenazah itu. Sayalah orang itu. Jadi begitu kata sahabat tuh. Kan Nabi menyebutkan begini. Makanya orang Gaza tuh Bapak Ibu, tak takut mereka mati itu. Disuruh pergilah dari Gaza. Tidak. Kenapa? Karena keluar kami dari Gaza mati juga, tinggal di Gaza mati juga. Mending mati di sini. Maksudnya di Gaza. Kalau mati di Gaza sebagai fi sabilillah, orang yang syahid. Kenapa syahid? Mempertahankan negara, mempertahankan agama, mempertahankan harta, mempertahankan nyawa, meninggal di bawah runtuhan. Ini semuanya kategori syahid. Wal hadamu syahid, orang yang mati timpa bangunan syahid. Wal hariku syahid, orang yang mati terbakar syahid. Kemarin orang Gaza itu dibakar hidup-hidup oleh Yahudi. Terbakarlah Bapak Ibu, dibakar hidup-hidup. Itu syahid. Orang yang berjuang kayak Yahya Sinwar itu syahid. Kenapa mereka menempuh jalan itu? Tak ada jawaban kecuali karena keyakinan yang sudah kokoh tadi. Makanya kata Yahya Sinwar itu, saya mending mati ditembak rudal, ditembak sniper, ditembak tank, daripada mati stroke katanya. Begitu Pak. Kenapa? Karena kalau mati di kursi tidak ada nilainya kata dia. Tapi kalau mati di medan perang, itu berbeda. Mati itu tidak sama Bapak Ibu. Orang yang mati di masjid, meninggal di masjid, meninggal di bar itu nggak sama. Meninggal ketika membaca Quran, ketika membaca Quran nggak sama. Jadi status kematian itu nggak sama. Makanya kita minta Allah wafatkan dalam keadaan terbaik. Kalau bisa di waktu yang terbaik, dalam keadaan terbaik, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beramal yang baik, di tempat yang baik. Tempat yang baik di rumah Allah. Amal terbaik mungkin ketika baca Quran, ketika sholat, ketika zikir. Kemudian waktu terbaik mungkin di bulan Ramadan, atau di hari Jumat, atau di 1/3 malam. Tempat yang baik, waktu yang baik
keadaan yang baik, inilah yang kita harapkan. Makanya doa Nabi, Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah. Oke, baik. Maka Auf bin Malik ini berharap betul, kalau begitulah keadaannya Rasulullah, aku berharap sayalah orang itu. Ada berapa Bapak Ibu dalam riwayat ini? Yang pertama tadi, ini alun keluar lagi dari masjid dan lupa dah. Yang pertama tadi diganti rumahnya. Rumah yang di mana? Rumah yang di Uban Sari Atas. Ini satu. Kemudian yang kedua yang diganti keluarganya. Berarti sana. Yang ketiga kawannya. Oke, yang keempat. Riwayat Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah anna Rasulullah qala, Rasul bersabda, al-mu'min, seorang mukmin fi qabrihi, di alam kuburnya, di alam kubur sana, bukan di dalam kubur, fi raudatin hadara, di taman yang hijau. Jadi taman hijau. Kalau Bapak Ibu tengok kuburan, tidak akan ada taman hijau situ. Di atasnya yang hijau, bawahnya gelap gulita. Itu kuburan. Di alam kubur sana, maka kata Nabi, orang mukmin itu di alam kuburnya berada di taman-taman yang hijau. Raudhah itu artinya taman. Ada doa kita yang sering kita baca, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur orang ini taman daripada taman surga. Taman surga itu di mana? Di dalam kubur atau di alam kubur? Di alam kubur. Makanya ada orang yang memahami teks hadis itu letterlek. Ustaz, katanya di sini di dalam kubur, Ustaz. Taman-taman hijau. Tak ada yang hijau-hijau sini, Ustaz, kata dia. Karena dia tengoknya teks hadis tadi tu. Tengok di kubur, ada yang kuburnya berlumpur, ada yang kuburnya berbatu, ada kuburnya berair. Tergantunglah di mana orang itu meninggal. Itu dalam kubur. Di alam kubur itulah kehidupan tadi. Taman berupa taman-taman hijau. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yarhubu qabruhu sab'ina zira'an. Satu orang kuburnya itu meluas sejauh 70 hasta. Di dalam itu sudahlah kita bersama keluarga. Luasnya 70 hasta, taman-taman hijau, ada keluarga yang menemani, ada pula kawan yang menemani, ada pula tempat bernaung kita di sana. Kata yang terakhir, kata Rasulullah dalam riwayat ini, wa yunawwaru lahu kal qamar. Diberilah kubur cahaya, terang di kuburnya itu seperti bulan, kal qamari lailatal badri, seperti bulan di bulan purnama. Seperti itulah keadaannya Bapak Ibu. Jadi di sana bukan buruk keadaan orang beriman. Teman ada, tempat tinggal ada, taman yang hijau, luas lagi, terangnya lagi seperti bulan purnama. Maka ketika orang itu berada di sana, yang dia dapatkan kesulitan atau kelapangan. Kelapangan. Di dunia ini di mana tempat yang seperti itu Bapak Ibu? Rumahnya bagus, keluarganya yang baik, temannya baik, penuh taman hijau, 70 hasta. Kemudian terang seperti bulan purnama. Ini mungkin yang 6 ini masih bisa dibuat di dunia ni. Masih bisa dibuat. Tapi yang ketujuh, yang ketujuh dia meriwayat yang lain, Abu Daud. Qala fayunadi munadi minas sama. Tiba-tiba nanti ada satu penyeru dari tempat yang tinggi. Apa kata penyeru ini? An qad sadaqa abdi, sungguh hambaku itu telah membenarkan aku. Fa afrishuhu, bentangkanlah untuk dia. Ini perintah malaikat tadi yang menyeru. Bentangkanlah untuk dia karpet permadani minal jannah, yang terbuat made in jannah. Bukan made in Cina, Pak. Apalagi made in pasar bawah. Ini karpetnya dari mana nih? Bukan kayak gini karpetnya, dari surga bahan-bahannya, Pak. Ini bahan-bahannya itu Bu diambil dari surga. Pabriknya di sana. Min itu artikan dari. Dibawa kurirnya mungkin kurir dari surga. Mungkin COD lah mungkin tuh Bapak Ibu. Ada COD di sana. COD kita. Kan COD itu apa artinya? Cash on delivery.
COD itu kan itu. Sekarang kita pesan. Makanya bahasanya kan memesan rumah di surga. Sekarang kita pesan. Kapan kita dapatkan? Setelah kita tinggalkan dunia ini. Di rumah takkan pernah kita dapat. Di dunia takkan pernah kita dapatkan. Makanya COD-nya orang beriman itu di barzah sana dibentangkanlah untuk dia karpet yang dibawa dari surga. Ini yang keberapa? 7. Nah, itu aja perlu diingat nanti, Pak. Yang ke-7. Yang ke-8. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah pintu surga. Jadi di barzah itu bagi orang beriman dibukakan pintu surga sehingga dia tampaklah kenikmatan surga itu. Itulah dia pandang terus menerus lailan wa naharan. Uduwa Asia pagi dan petang sampai datang hari kiamat. Indah sekali, Pak. Makanya kalaulah kita menjelaskan secara terperinci begini, senang hati kita. Selama ini kan tidak. Yang dijelaskan yang menakutkan. Begitu bapak ibu mati kata ustaznya kan. Datanglah malaikat membawa palu. Tentu yang senior-senior tu menggeletek lututnya, Pak. Mak aku nampak lagi. Yang disampaikan yang ngeri-ngeri aja. Ada satu orang pernah bertanya ke Ustaz, kami dah solat, dah puasa, dah begini. Nanti sampai di alam kubur dia azab juga. Iya kata Ustaz tu. Kalau gitu berhentilah saya solat lagi Ustaz kata dia. Kalau sama aja Pak dengan yang di luar tu untuk apa? Awak dah itu dah pakai bahasa ocu tu dah. Kita dah capek-capek sedekah iya, baca Quran iya, waktu habis ikut pengajian pula, pinggang dah sakit pula ikut pengajian kan. Terpaksa lah cari tiang sama dinding. Kalau tidak kuat. Sama pula dengan orang yang tak melakukan. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak cari tiang, Pak? Ya mas belum sakit pinggang sakit. Itu biasa, Pak. Karena maklumlah umur kita ni dah semakin tua semakin uzur. Jadi jangan pula malu nanti. Ustaz tu nyindir saya nampaknya ni kata dia. Saya nanti kalau sama dia umur Bapak itu juga. Sekarang jadi mulai sakit dah saya. Sama pula orang yang beramal tak beramal. Untuk apa kita beramal? Enggak ada sedikit pun kenikmatan yang kita dapat. Dia azab pula nanti seperti yang lain. Kalau begitu tak usahlah kita beramal, Pak. Berhenti aja kita beramal. Kan enggak begitu. Karena akan dibalas oleh Allah sesuai hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu dibalas kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum, ada ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kalian berbuat baik untuk kalian. Wa in asatum falaha. Jika berbuat baik, berbuat buruk pula. Tapi perbuatan buruk ini bisa dihapuskan dengan amalan-amalan. Oke, baik. Jadi yang keberapa tadi? Ini yang ke-8. Rumah, keluarga, kawan, tamannya hijau, seluas 70 hasta, bercahaya seperti bulan purnama, dibentangkan karpet permadani dari surga. Yang ke-8 dibukakan pintu surga. Yang ke-9 wa albisuhu minal jannah, dipakaikanlah orang itu pakaian-pakaian yang dibawa dari surga. Jadi benang-benangnya bahannya dibelinya dari surga, didatangkan dari surga, bukan di pasar pusat, Bu. Kalau pasar pusat 200.000 per meter. Saya pakai 5 tahun dah kuning nih. Ini enggak, ini permanen, makanya kehidupan sana tuh kekal. Begitu kita dapat itu dah tak pernah ganti-ganti lagi, Pak. Bosanlah kita Ustaz nak ganti-ganti. Itu kalau baju di dunia ya bosan. Kalau di sana kenikmatan di akhirat itu semakin dipakai semakin bertambah nikmat. Nanti kehidupan di alam di surga juga begitu. Di jilid buku kita yang ke-5. Ini baru jilid yang pertama kita jelaskan Bapak Ibu. Sudah berapa? Sudah 9. Kemudian yang ke-10, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah kepada orang itu aroma yang sangat wangi sekali. Hayuftahu lahu fiha madda basarihi, kemudian mata yang terbuka lebar, dia mata itu memandang seluas sejauh mata itu memandang. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Pertama tadi riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang kedua riwayat Imam Al-Baihaqi. Yang ketiga riwayat Imam Abu Dawud.
Ini yang saya dapati di dalam buku-buku hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Nah, di dalam riwayat yang lain ada yang disebutkan oleh Rasulullah. Tadi taman surga sudah, kemudian kubunnya bercahaya sudah. Ada pula yang mendapatkan rezeki. Rezeki juga diberi di sana Bapak Ibu. Kenikmatan, rezeki, tapi enggak disebutkan oleh Allah. Allah hanya menyebutkan secara umum saja. Di mana Allah katakan wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian katakan orang yang mati berperang di jalan Allah itu mereka mati. Orang yang telah meninggal itu mereka mati. Bal ahyaun inda rabbihim, tapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, yurzakun, senantiasa mendapatkan rezeki. Para ulama, ayat Al-Quran menyebutkan sebatas itu saja, rezeki. Para ulama mengkaji rezeki di sini apa? Kembali lagi kepada yang disebutkan tadi, yang awal kita sebutkan tadi. Tapi ada yang mengatakan tak, rezeki di situ mereka bisa menjelajah, ditampakkan kehidupan surga, tampak kehidupan dunia. Orang meninggal itu bisa nggak melihat kita yang di dunia? Bisa, Pak. Dalam hadis disebutkan, apa pun yang Bapak Ibu lakukan, keluarga kita yang di alam barzah itu melihat kita. Melihat kita. Amal-amal kita ini ditampakkan kepada penghuni barzah. Bapak berbuat baik, bapak solat, zakat, sedekah, baca Quran, berzikir, apapun, innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal kalian, perbuatan kalian diperlihatkan kepada ahli keluarga kalian yang sudah meninggal. Okey, baik. Kita selesaikan yang satu ini. Kemudian semerbak aroma wewangian, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian diperlihatkan surga. Inilah yang paling awet, terus tampakkan kehidupan surga kepada orang tersebut. Sehingga dia katakan, sampai kapan? Hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Itu yang kamu rasakan nanti, menengok keindahan surga sampai datang hari kiamat. Ini enggak ada rasa bosan sama sekali. Makanya orang beriman tu Bapak Ibu, apa kata dia kepada Allah? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Tuhanku, cepat tegakkan kiamat, jadikan kiamat. Sa'arji'u ila ahli wa mali. Kalau sudah kiamat nanti aku beritahu keluargaku dan hartaku. Tiba-tiba tak terasa oleh mereka, dah kiamat saja. Karena orang beriman diumpamakan oleh Nabi seperti pengantin baru yang beristirahat. Kalau pengantin baru tu satu malam tu terasa lama tu sebentar. Terasa sebentar, Pak. Pendek sekali. Betul tak, Bu? Golak ibu tu. Karena hati itu kalau dah senang, apapun terasa cepat, Pak. Tapi kalau hati itu dah gelisah, apapun terasa lama. Bapak Ibu, pengajian ini tak terasa. Ini dah 45 menit kita ngaji ini. Karena senang hati Ibu ikut pengajian. Coba tengok jam berapa sekarang? Jam 6 lewat 1. Tadi kita mulai jam 5 lewat 15. Jam 45 menit lebih. Kalau hati dah senang. Tapi kalau hati tak senang, tak tengok kiri, tengok kan dah gelisah aja bawaannya. Di alam barzah sana, senang orang itu. Maka tak terasa rupanya sudah datang hari kiamat. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang diazab, mereka terasa lama kehidupan di alam barzah sana. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penjelasan kita pada pagi ini, kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Berikutnya kita jelaskan pula azab-azab di alam kubur. Karena dua itu ada. Nah, saya sengaja pilih kenikmatan dulu. Kenapa begitu? Karena yang sudah mengaji ini ingin mendapatkan kabar itu. Kalau kabar tentang azab sudah dari dulu satu cerita. Tak percaya tengoklah. Betul tak, Pak? Pokoknya kalau ngaji tentang alam kubur tu pasti azab ceritakan Ustaz tu. Sampai-sampai ada orang tak mengaji ni, Pak. Kayak janganlah kajian itu, Ustaz. Takut kami, Ustaz. Kenapa, Pak? Iya, nanti malaikat tu bawa palu. Itulah yang diingat. Karena itu terus yang diceritakan. Datang malaikat membawa palu, dipukul kepalanya hancur. Itu terus. Akhirnya kemudian tertanamlah di benak kita. Pokoknya kalau pembahasan alam kubur pasti mengerikan. Saya sampaikan ternyata tidak hanya itu. Ada juga orang yang tidak merasakan itu. Ada juga yang merasakan itu.
Maka oleh karenanya kita membahasnya seimbang. Yang baik mendapatkan kebaikan sesuai amal baiknya, yang buruk mendapatkan keburukan. Orang yang mendapatkan keburukan itu azab tadi Bapak Ibu. Kalau dia bertaubat, hapus semua tu. Begitu pula oleh Allah. At-taibu min dzanbi, orang yang bertaubat dari dosanya kama la dzanbalahu, seperti orang tak berdosa. Begitu luasnya pengampunan Allah. Yang tak bisa diampuni Allah dosa dengan kawan. Hutang piutang itu tak bisa dah Pak. Punya kawan, hutang kawan ni berdoa Bapak Ibu 1000 kali. Lunas enggak hutang tu? Enggak lunas. Hutang dengan kawan tak bisa lunas kecuali diikhlaskan oleh kawan tu. Tapi kalau hutang asuransi lunas. Kenapa lunas? Karena ada akad ketika peminjaman. Misalnya meminjam uang di bank. Setahu saya, kalau saya tolong koreksi, ada tempat peminjaman itu kalau meninggal lunas, betul enggak Pak? Tapi kalau dengan kawan ada enggak akad begitu? Kalau ada akad begitu, nanti banyak orang minjam ke kita. Pinjamlah ke Pak Haji, itu baik tu kata dia. Kalau kita mati diikhlaskan sama dia. Ada begitu? Enggak ada sana. Tapi kalau 200.000 mungkin iya Pak. Tapi kalau 300 juta, siapa yang mau ikhlaskan segitu? Enggak ada kawan kita sama hidup ini, kecuali di asuransi tadi. Ini. Jadi kalau kita bertobat selain hak-hak manusia, maka itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting datang saja kepada Allah. Maka dalam hadis itu sebutkan, kalau orang itu idza ataina zunubuka ananas sama, dosa-dosamu sebanyak membumbung di langit. Summa ataitani, kemudian engkau datang kepadaku meminta ampun. Sa'astaghfirulaka wala ubali, aku akan ampuni kamu dan aku tak peduli. Begitu pula Allah tu Bapak Ibu. Besarnya ampunan dia, rahmat dia. Kalau berkaitan dengan dia. Tapi kalau dengan kawan, dengan manusia, maka ini kita selesaikan pula secara manusiawi. Kalau hutang dibayar, kalau ada yang dikembalikan. Itu yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan. Kalau ada orang berdosa, itu pun bisa dihapuskan dosanya itu dengan syarat taubatan nasuha.